Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 27 Juli, Pekan Biasa ke-16. Semoga di akhir pekan ini, kita semua bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berkenan tinggal dalam hati kami. Semoga kami senantiasa menjaga kekudusan diri, agar menjadi kediaman yang layak bagimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 13 ayat 24 sampai 30. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kalau kemarin renungan kita dalam perumpamaan disampaikan mengenai bagaimana benih kerajaan Allah itu ditanggapi. Dan dalam bacaan hari ini, perumpamaan lalang dan gandum ditampilkan mengenai seperti apa keberadaan pertumbuhannya. Meskipun tuan yang punya ladang itu menaburkan benih gandum yang baik, namun ada musuh yang menaburkan ilalang di antara gandum itu. Kita disadarkan, dari manakah lalang itu menjadi pertanyaan kita semua. Dari mana asal kejahatan itu? Jika Tuhan yang kita ketahui itu baik dan berkuasa, mengapa terjadi kejahatan? Saudara-saudariku yang terkasih, dari perumpamaan sabda Tuhan hari ini, jelas bahwa ada musuh yang memberikan lalang itu di antara gandum
yang ditaburkan oleh Tuhan yang punya ladang. Dan tentunya Allah tidak menciptakan kejahatan. Lalang dan gandum tumbuh bersama. Keduanya punya penampilan yang sama saat masih baru tumbuh. Kita sulit membedakan sampai mereka tumbuh menjadi lebih besar dan siap untuk dituai, untuk dipanen. Oleh karena itu, kita juga melihat bahwa kejahatan merupakan bagian dari pengalaman yang menyertai perjalanan pewartaan dan pertumbuhan iman kita. Melalui penantian yang aktif, kita dididik untuk mengadakan pembedaan yang baik dari yang jahat itu. Penantian yang sementara waktu ini mendorong kita untuk bertumbuh dalam kebajikan, kesabaran. Dan selain itu, Allah memberikan waktu kepada kita untuk berubah, untuk bertobat. Kejahatan yang ada tidak dimusnahkan dengan kekerasan, tetapi lewat belas kasih dan keadilan itulah. Saudara-saudariku yang terkasih, mari di setiap waktu kita juga bersiap untuk menabur kebaikan, tidak jatuh dalam penghakiman dan balas dendam, tetapi untuk bersabar dalam kerendahan hati, pengharapan, dan kepercayaan akan keselamatan dari Tuhan. Kita yakin, kita percaya. Kebaikan itu pasti akan menang. Lewat berbagai pengalaman-pengalaman hidup kita diajak untuk terus bertahan, bersabar, melakukan kebaikan-kebaikan itu. Biarlah rahmat dan kasih Tuhan yang selalu menuntun kita, selalu membimbing kita untuk terus-menerus berbuat kebaikan dalam hidup kita. Kita adalah gandum-gandum yang baik itu. Mari kita wartakan kebaikan dimanapun kita berada. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita akan mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian
keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.